Wis mati kok dijak ngomong, wis mati kok kan ngono to, nggih ya? Oh mati lu gak iso lapo-lapo kok diajari kon ngono iku. Krungu tak kan ngoten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, jamaah kajian subuh Rungkut Harapan, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, utamanya para pengurus yayasan dan takmir masjid. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat rahmat Allah, izin Allah, kita pagi hari ini bisa melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu sholat subuh berjamaah, ditambah dengan kesempurnaan ibadah lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini cerminan bahwa kita adalah calon-calon tetap penduduk surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bacakan Fatihah khususnya yang telah menginfakkan rezekinya untuk sedekah pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dilancarkan rezekinya dan ahli kuburnya senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadirin, kita lanjutaken nggih. Akhraja Ibnu Abi Dunya an Abu Nuaim an Jabir bin Abdillah, riwayat saking sahabat Jabir bin Abdillah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir cerita, sami'tu wis ngrungu sapa aku, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna bana Adam lafi ghaflatin amma khuliqalah. Sak temene anak putu Adam, anak cucu Adam, lafi ghaflatin iku yekti padha lali, amma khuliqalahu terhadap untuk apa dia diciptakannya. Amma khuliqalahu, ya, terhadap apa yang diciptakan untuknya. Manusia lupa proses dengan penciptaannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza arada khalqahu,
ketika menghendaki untuk menciptakan makhluk, dalam hal ini manusia juga, qala lil malaki, maka Allah berkata kepada malaikat, uktub rizqahu, wahai malaikat, uktub catatlah rizqahu, rizkinya. Uktub asarahu, dan catatlah tinggalan-tinggalannya nanti. Uktub ajalahu, dan catatlah ajalnya atau masa berakhirnya dia. Uktub, dan juga catatlah syakiyan au sa'idan, wong sing sengsara, am sa'idan, atau orang yang bahagia. Catat. Tsumma yartafi'u dzalikal malaki, lalu setelah itu malaikat itu naik, yang diperintah tadi itu. Wa yab'atsullahu malakan, lalu Allah mengutus malaikat, fayakhfadhuhu, dan mencatatnya, menjaganya, hatta yudrika, sehingga mendapatkan malaikat itu terhadap apa yang dicatat tadi itu. Tsumma yartafi'u dzalikal malak, lalu malaikat itu juga naik ke langit. Tsumma yuwakkilullahu bihi, lalu Allah mewakilkan bihi, terhadap yang dicatat tadi itu, malakaini, lalu Allah mewakilkan kepada manusia tersebut, anak Adam tersebut, malakaini, dua malaikat, yaktubani, yang kedua malaikat itu sama-sama mencatat hasanatihi wa sayyiatihi, kebaikan-kebaikan manusia, kebaikan-kebaikan anak cucu Adam, wa sayyiatihi, dan juga mencatat keburukan-keburukan anak cucu Adam. Yang kita kenal malaikat itu adalah raqib, dan yang bagian tugas mencatat amal, apa? Raqib dan atid. Nah, fa idza hadarahul mautu, ini malaikat itu terus mendampingi kita, mencatat kita, mengawasi kita. Termasuk sekarang ini kita lagi apa ya dicatat. Sing ngantuk ya dicatat, ngantuk, nggih. Sing ngobrol jadi catat, ngobrol. Sing fokus ngaji ya dicatat, fokus ngaji. Oke. Malaikat raqib dan atid. Fa idza hadarahul mautu, apabila datang kepada manusia tadi itu al mautu, kematian, irtafa'a dzalikal malakani, maka malaikat dua itu, yaitu raqib dan atid, itu naik ke langit.
naik waja'a, jadi tugas mencatatnya selesai. Waja'a malakul mauti, banjur wis ngono teka marang menungso iku mau, teka sapa malakul mauti, malaikat maut, liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut nyawa manusia tersebut. Yang kita kenal sinten malaikat? Sinten? Jibril. Malaikat Israel. Jadi masing-masing itu punya tugas untuk manusia. Malaikat di alam arwah tadi itu, kemudian malaikat yang terus mendampingi manusia selama di dunia untuk mencatat amal, raqib dan atid. Lalu setelah selesai masa kehidupan di dunia ini, selesai catatannya ditutup, malaikat raqib dan atid naik ke langit, lalu datang kepadanya malaikat kematian untuk mencabut nyawanya. Jadi yang mencabut nyawa itu ke Allah napa malaikat nggih? Halo? Yang mencabut nyawa manusia itu Allah apa malaikat? Yang mewafatkan manusia itu Allah apa malaikat? Nah iki ya apa ngene iki? Nah, jamaah, jadi Al-Quran itu kadang-kadang menggunakan bahasa hakiki, kadang-kadang menggunakan bahasa wasilah. Di surat Al-Anfal ayat 50 itu Allah dawuh di surat Az-Zumar ya. Allah dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku 'alaihal mauta wa yursila 'alaihal ukhra ila ajalin musamma. Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah yang mewafatkan setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, ya. Khina mautiha, saat memang setiap yang bernafas itu mati. Allah yang mewafatkan. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga mereka-mereka yang tidak mati pada saat tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, dan ditahan untuk tidak kembali lagi kepada manusia itu yang telah ditetapkan saat itu mati. Nah, artinya nanti ada yang orang itu yang mati di saat tidur, maka saat itu tidak dikembalikan lagi jiwanya. Lalu sementara yang memang masih berkesempatan hidup berikutnya, maka tetap dikembalikan lagi, begitu seterusnya. Nah, ayat ini menggambarkan yang mewafatkan makhluk itu Allah. Itu nggih. Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Tapi di ayat yang lain itu Allah sendiri yang berfirman juga. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu. Sekiranya kamu bisa melihat apa yang dilihat id nalikane, atau ketika yatawaffal ladzina kafaru, ketika mewafatkan orang-orang kafir, siapa al malaikatu, yaitu malaikat. Oh, di situ. Jadi ada ayat yang menyatakan Allah yang mewafatkan,
Tapi ayat yang lain ada yang mengatakan malaikat mewafatkan. Nah, gini nih supaya jelentre. Apa jelentre itu? Jelas. Jika didik-didik iki musyrik atau apa itu. Pada ayat tertentu Allah itu menyebut secara hakiki bahwa yang mewafatkan setiap yang bernyawa itu Allah. Tapi di ayat yang lain kadang-kadang yang disebut itu adalah yang ditugasi oleh Allah itu. Siapa? Malaikat. Jadi intinya malaikat itu yang mencabut secara aplikatifnya, tapi itu atas perintah Allah. Jadi supaya bedakan, supaya kita enggak, wah, yang menyatakan bahwa yang mematikan manusia itu malaikat musyrik. Berarti apa? Karena memposisikan malaikat seperti Allah, kan gitu toh. Nah, harus supaya jelas. Jadi intinya malaikat itu melaksanakan tugas dari Allah mewafatkan, wasilah di situ. Seperti siapa yang menyembuhkan kamu? Ya Allah. Allah yang memberikan kesembuhan. Tapi pada saat tertentu aku sembuh iki lho setelah minum obat. Alhamdulillah. Nah, itu artinya apa? Allah mendatangkan kesembuhan itu melalui obat. Jamaah, sebagaimana hidayah, hakikatnya memberikan hidayah itu siapa? Allah. Hakikat yang memberi, seperti ada satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah hada. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada yang kamu kehendaki, yang kamu cintai. Walakinallah yahdi, tapi Allah yang memberikan yahdi, memberi petunjuk. Ini terkait dengan apa itu? Karena salah satu di antara paman yang selama ini mengayomi, membentengi, melindungi, ya, terus meninggal ternyata masih belum bersyahadat beriman kepada Allah. Siapa? Abu Thalib. Sedih itu Rasulullah. Lalu diingatkan, Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu cintai. Nah, tapi pada ayat yang lain, di surat Asy-Syura ayat 52, Allah sendiri yang menyatakan, innaka la tahdi innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Muhammad, engkau itu betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Loh, kok ada dua ayat yang bertentangan maknanya ya? Tadi di sana sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah. Tapi di ayat ini innaka la tahdi ila siratin, sesungguhnya Muhammad, kamu itu memberi hidayah untuk jalan yang lurus. Loh, apa gak bertentangan iki? Tentu tidak. Artinya nanti kalau Rasulullah itu memberikan hidayah, itu bukan hakikat Rasul yang memberikan hidayah, tapi Nabi sebagai wasilah untuk menghadirkan hidayah kepada manusia. Tapi ketika Allah sendiri tidak menghendaki, belum menghendaki orang itu dapat hidayah, ya akhirnya ya tetap kembali yang memberikan hidayah itu Allah. Berarti di situ Nabi sebagai wasilah untuk turunnya hidayah. Maka ayat-ayat yang
seperti itu harus dikompromikan itu. Seperti yang menurunkan wahyu Al-Quran itu Allah atau malaikat? Tentu jawabannya Allah. Jawabannya Allah. Tapi kan selama ini yang kita yakini yang menurunkan wahyu itu kan malaikat Jibril. Halo? Nggih kan? Siapa? Malaikat Jibril. Lalu Allah itu menggunakan bahasa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami nazzalna menurunkan adzikra, yaitu kitab Al-Quran. Sebutan lain Al-Quran itu apa? Adzikra. Ini makanya ini majelis zikir juga bisa ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna, dan kami terhadap Al-Quran lahafidun, itu sebagai penjaga. Pakai kata-kata hafidun, kalau satu itu hafidun, satu, tapi kalau banyak itu hafiduna. Nah, di situ hafiduna, kami yang menjaga. Hadirin, maka ayat itu memberikan gambaran kami itu ada apa? Keterlibatan yang lain. Nahnu itu artinya apa? Kita atau kami. Kita ini sedang belajar loh. Berarti sama banyak ya. Nah, kami yang menurunkan, bukan aku, kami. Artinya hakikat yang menurunkan wahyu itu Allah, tapi Allah perintah melalui siapa? Malaikat Jibril. Nah, nahnu. Lalu Jibril turun kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Muhammad apa? Sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, setelah mendengar bacaan itu kamu tidak lupa Muhammad. Kecuali Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Langsung hafal Pak sekali mendengar. Kados jenengan ngoten nggih. Bolak-balik mendengar, bolak-balik. Nah, itu bedanya, samanya di situ. Karena itu kalau Rasul sekali mendengar Al-Quran itu langsung hafal. Jenengan bolak-balik ngrungokno Al-Quran, bolak-balik lali, ya wis menungso. Kita itu bedanya di situ. Didengar oleh Rasulullah, dihafal, lalu menyampaikan kepada para sahabat. Ayat ini turun, ada yang diperintah untuk mencatatnya. Karena Rasul sendiri tidak ahli tulis menulis. Dihafal dulu oleh sahabat, terus apa? Dicatat. Nah, sahabat itu juga diberi kelebihan apa? Kekuatan hafalannya. Kekuatan hafalannya kuat itu. Di samping lalu mencatat. Nah, ini semua adalah yang melestarikan Al-Quran. Tapi Allah pakai kata-kata nahnu, kami. Hafidhun, penjaga. Tulis, terus proses sampai sekarang itu dibukukan, ditulis ulang, kemudian dikirim ke berbagai negara, lalu dicetak lagi semuanya, terus dihafal oleh mereka-mereka yang menghafalkan itu. Nah, kita itu mengkajinya, ini juga bagian daripada khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran. Nah, yang kita pelajari ini kan juga bagian dari Al-Quran. Tafsirkan ini. Di samping hadis. Lalu mengajarkan. Nahnu, nah di situ.
Jadi suatu saat itu kita menggunakan bahasa hakiki, tapi suatu saat kita menggunakan bahasa apa? Bahasa perlambang. Jadi katanya, makanya kalau Muhammad sang petunjuk, itu bukan berarti Muhammad itu hakikatnya yang memberikan petunjuk, tapi Muhammad itu sang petunjuk sebagai wasilah, wakil dari Allah yang obat iki penyembuh flu, obat ini penyembuh nopo sakit apa Pak? Iya, daun ini, nah ya, daun ini penyembuh tenggorokan serak, apa macam-macam begitu, nggih. Ini ramuan ini mendatangkan kekuatan ekstra. Halo. Hakikatnya kekuatan itu dari Allah, Pak. Tapi kok ramuan ini artinya Allah meletakkan kekuatan, ada vitamin, ada unsur zat, tapi dilewatkan melalui tanaman itu atau ramuan itu. Jadi begitu harus jelas, Pak. Supaya orang itu enggak gampang dikit-dikit, wah musyrik itu, menempatkan makhluk Allah seperti Allah, musyrik. Enggak begitu, Pak. Nah kembali. Wajah malakul mauti, lah datanglah malaikat ya kematian liyak lebih untuk mencabut ruhnya anak Adam. Nah setelah dicabut nyawa, ini kan berarti fisik sudah mati, Pak, nggak bisa bergerak lagi. Nyawa sudah itu di tangan Allah. Kulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhan. Tidak siapapun manusia termasuk malaikat tidak tahu mempelajarinya di mana itu. Manusia apalagi, tidak urusan Allah. Tapi nanti setelah masuk ke kuburan, fa idza takhala qabrahu, apabila mayat itu memasuki kuburan, bukan berarti mayat sendiri yang ke kuburan gitu loh. Tapi nopo? Digotong, diantarkan, dibawa. Rudda, apa rudda itu? Dibalik no apa? Ruha, ya. Atau rodda ruha, Allah mengembalikan ruh, atau malaikat mengembalikan ruh, ila jasadihi, marang jasate mayit tadi itu. Ketika dicabut, diambil, nggih. Terus selama ini berapa waktu itu terus masih masih apa? Liar itu. Saya langsung lapor dulu kepada Allah, kehadirat Allah, diterima, lalu dikembalikan lagi ke bumi dalam keadaan rodiyah, mardiyah tadi itu. Tapi kalau ini orangnya kotor, najis, itu nanti tidak diterima. Tidak diterima oleh penduduk langit, tidak diterima oleh dalam waktu yang cepat itu. Terus nunggu sampai nanti mayat itu diantar ke kuburan. Nah kalau sudah sampai di kuburan, lalu kemudian dia apa? Ditutup dengan tanah. Kalau sudah nyampe di kuburan, rohnya dikembalikan ila jasadihi, ke jasadnya. Waja'ahu, lan teko marang mayit atau marang anak putu Adam, malakal qabri, dua malaikat kuburan. Jadi ketika hidup tadi didampingi dua malaikat Raqib Atid, kemudian ketika saatnya mati, malaikat ini naik ke atas, datanglah malaikat apa? Pencabut nyawa, mencabut nyawa, mengendalikan nyawa. Lalu atau ruh ya. Lalu nanti setelah di kuburan dalam suasana kesendirian dikembalikan lagi ruh itu. Saat itu lalu datanglah dua malaikat, famtahanahu, lalu kedua malaikat yang kita kenal Mungkar
nakir. Mungkar nakir. Kedua-duanya itu kayak ujian tesis itu ya menguji proposal, menguji keimanan apa? Keimanan dan amal ibadah orang yang ada di kuburan itu. Saatnya ditanya itu nanti. Famtahanahu, menguji. Maka saat itulah kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah, mendoakan yuthabbitu, supaya diberi keteguhan jiwa orang yang mati itu untuk teguh, tenang menjawab apa? Pertanyaan dua malaikat itu. Makanya lalu diantaranya itu ada perintah ajaran supaya lakinu, menuntun. Istilahnya talqin. Lakinu mautakum, ajarilah atau tuntunlah orang-orang yang mati di antara kamu ucapan la ilaha illallah, atau bil qauli tsabiti, dengan ucapan-ucapan yang teguh, yaitu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu diajari tadi itu, ucapkan la ilaha illallah. Nalikane teka marang sira malaikat loro, wahai fulan bin fulan, banjur takon marang sira, nek ditakoni man rabbuka, siapa? Itu berarti apa? Itu mayat itu mendengar gitu loh Pak. Mendengar siapa? Suara yang ada di atasnya itu, terutama suara apa tadi? La ilaha illallah di situ. Karena kan kadang orang itu melogikakan lahiriah. Wis mati kok tidak ngomong, wis mati kok kan ngono ta, nggih ya? Oh mati lu gak iso lapo-lapo kok diajari kon ngono iku. Krungu tak kan ngoten ya. Kenapa? Karena itu pikiran dia yang hanya memahami secara harfiah, secara lahiriah. Padahal hakikatnya tadi itu. Mayat ketika ditaruh di kuburan, lalu yang menghantarkan itu semuanya pulang, di situ ayat itu mendengar setiap derap langkah siapa? Orang yang mengantarkannya. Maka termasuk ketika ada di situ orang mengajari, ya fulan bin fulan, kul la ilaha illallah, ya di situ mendengar. Itu apa itu? Qaulus tsabit, ucapan yang apa? Meneguhkan jiwa orang yang mendengarnya itu. Nah, setelah menguji, mempertanyakan tadi itu, pertanyaannya nanti ada perinciannya gitu ya. Oh intinya gitu. Summa, setelah itu yartafi'ani, keduanya naik. Malaikat siapa tadi? Mungkar dan nakir. Nah, kemudian itu nanti proses berikutnya ada malaikat yang lain. Merasakan apa yang dirasakan nanti itu setelah itu, selama di kuburan itu. Fa idza qamatis sa'atu, apabila nanti telah datang as-sa'atu, saatnya kiamat, in hatta alaihi malakul hasanat wa malakul sayiat, maka datang turun lagi kepadanya malakul hasanat, malaikat kebaikan yang mencatat kebaikan, wa malakul sayiat, dan malaikat-malaikat apa? Malaikat-malaikat yang mencatat amal keburukan tadi itu. Ya. Kemudian fantasyita, kemudian keduanya itu mengalungkan kitaban, catatan, makudan fi unukihi, catatan itu dikalungkan di unuk itu apa? Leher gini. Tsumma hadara ma'hu wahidun sa'ikun wa akharun saitun, lalu tsumma hadara, kemudian kedua malaikat itu mendampingi ini apa? Mendampingi
mayat tadi itu, wahidun saikun satu itu menggiring, wa akhara syaitun dan satunya sebagai saksi. Tsumma qala, lalu setelah diceritakan itu kemudian Rasul berkata, inna qadamakum la amrun adzim, sesungguhnya ya proses kedatangan kamu di hari kiamat nanti itu la amrun adzimun, ya urusan yang sangat-sangat apa? Atau masa depan kamu nanti di hari kiamat itu la amrun adzimun, adalah urusan yang sangat-sangat besar, ma takdirunahu, yang kamu sendiri tidak mampu untuk menggambarkan tentang apa? Kejadian-kejadian di hari kiamat nanti itu. Fasta'inu billahil azim, maka terus meneruslah kamu mohon pertolongan kepada Allah. Terus meneruslah kamu mohon pertolongan kepada Allah Al-Azim, yang maha agung. Urusan kiamat itu urusan yang agung. Enggak mampu manusia itu menceritakan dan menghadapinya kalau tidak ada pertolongan Allah. Karena itu fasta'inu, mohon pertolonganlah kamu kepada Allah yang maha agung. Nah, diantaranya apa? Ya permintaan kita itu, ikhtiar kita itu supaya diberi pertolongan oleh Allah itu ya melalui aktivitas amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia, lalu juga melalui doa dan doa terus, ya, warahmatan indal maut, rahmat ketika mati didatangkan, ya, ketika mati, terus juga rahmat ketika ba'dal maut, setelah mati. Rahmat terus menerus kita mohonkan kepada Allah. Tapi karena kita adalah orang-orang yang beriman, maka kita sudah dijamin. Dijamin apa? Rahim. Ada rahmat Allah yang disebut dengan Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang mukmin itu Rahim. Ini artinya apa? Rahmat Allah yang berlangsung setelah kematian manusia. Kalau di dunia itu berlaku rahmat Allah seluruh makhluknya, termasuk orang kafir tidak kafir, itu namanya Rahman. Semuanya dapat. Semuanya dapat. Lalu karena ada orang yang dapat rahmat Allah itu tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka lalu mati, selesai di situ. Maka dia tidak mendapatkan rahmat berikutnya yang disebut dengan Rahim. Nah, orang beriman itu dapat Rahim Allah nanti, khususnya setelah mati, khususnya nanti di akhirat. Itu loh. Makanya kita terus menerus melalui amal ibadah yang kita lakukan itu, bekal yang kita lakukan itu untuk nanti mendatangkan Rahman Rahim Allah. Nah, di situ termasuk dari maca Quran kita, dari semuanya itu Rahim. Maka mohonlah pertolongan, satu melalui amal, lalu terus dongo supaya oleh rahmati Allah. Makanya tadi kan mudah-mudahan yang meninggal senantiasa mendapatkan maghfirah Allah, senantiasa mendapatkan rahmati Gusti Allah. Terus berlangsung nanti sampai akhirat gitu. Wa akhraja Ibnu Asim wa Ibnu Mardueh wal Baihaqi min tariqi Abi Sufyan an Jabir, dari sahabat Jabir lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi kan masih global nggih. Lalu ada perincian berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza wudhi'al mu'min, nalikane dideleh, apa dideleh iku ya? Ya. Al-mu'min, sapa wong mukmin, fi qabrihi, ing dalam kuburane wong mukmin. Seorang mukmin ketika ditaruh di dalam kuburannya, sudah ditaruh ya, sudah selesai prosesnya, atahu teko ing mukmin tadi itu malakani, sapa malaikat loro. Nggih.
Fantaharahu, lalu ya datang dengan suara yang mengagetkan. Apa mengagetkan itu? Faqama yahubbu kama yahubbun naim, maka tiba-tiba langsung mayat itu bangkit kayak seperti tidur moro-moro cekekel apa? Cekekal apa? Ya. Tangis serekal apa langsung waget gitu. Fayuqalu lahu, maka saat itu ditanya. Lah itu tadi diuji tadi itu loh, ditanya itu. Fayuqalu lahu marrabbuka. Nah, ini pertanyaannya ya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Fayaqulu, maka orang mukmin tadi itu jawab, tenang, bukan jenis duwe bekal, jiwanya sudah teguh, kan gitu toh. Karena kekuatan iman sudah membalutnya, maka jawabannya fayaqulu, maka menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Terus wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Ma dinuka, apa agamamu? Islam dini, Islam adalah agamaku. Terus wa Muhammadun nabi, dan Muhammad adalah nabiku. Fayunati munatin, maka ada panggilan. Ya, selain dua malaikat ada panggilan, ya tentu malaikat yang lain. Munatin, panggilan memanggil-manggil. Angkot sadaqo, betul, benar ini, menguatkan. Betul cak, mau malaikat lu dikonco. Bener cak. Yo, bener ya besok, bener. Ya malaikat ya ngerti ku. Faftarashulahu faftarishuhu minal jannah, maka digelar, dibukakan, diketokkan. Apa diketokkan itu ya? Ya, koyok karpet yang dilempit, terus apa? Gitu loh ya. Apa itu? Jannah, surga diperlihatkan. Wah. Wa albisuhu minal jannah, dan beri pakaian dari surga. Subhanallah. Jadi kalau sudah begini, makanya manusia itu ya tidak mati Pak gitu loh. Kenapa? Ya tadi itu merasakan segala sesuatu tadi itu. Kenapa? Karena hakikat hidup itu kan bukan fisiknya itu, tapi apa? Ruh itu. Nah ruh itu loh yang tetap ada itu, tidak mati itu. Gitu loh. Di situ merasa wal bisuhu, dan berikan pakaian minal jannah dari surga. Fayaqulu, maka hamba Allah tersebut, orang yang beriman itu, ta'uni, tolong aku dibiarkan. Ngomong karena malaikat wani san, Pak, enak aja nih san. Kan sudah dekat kan, sudah merasa mendapatkan fasilitas itu. Ta'uni, tolong aku dibiarkan, akhbiru ahli, untuk bisa memberi kabar kepada keluargaku. Maunya yang memberi kabar gembira kepada yang masih ada di dunia. Temen dik, aku gara-gara ben rajin ngene aku saiki woleh ngene wis sampean percaya mbek aku ngono lho. Aku wis ngrasakno temenan, saiki wis oleh hasile, mulane sampean ya kudu ngene ngono. Tapi kan persoalannya itu kan kita tidak diberi kemampuan untuk ketemu gitu loh. Tinggal yang di dunia itu, yakin apa enggak yakin yang masih hidup itu bahwa orang yang meninggal itu merasakan sesuatu yang enak begitu.
Sebagaimana nanti kalau orang itu tidak punya bekal untuk hidup sesudah mati itu ya nangis. Ya nek iso ngene kuwi wis kapok-kapok ngandhani sinok donya cah. Nak temen aja kaya lho ngono jajine. Tapi apa? Fayuqalu lahu. Ndak boleh, ndak bisa. Sudah kamu tempatnya di sini. Biar itu yang di dunia, karek percaya apa gak percaya gitu loh ya. Ngono. Nah, cuman kadang-kadang dalam momen tertentu orang-orang yang meninggal itu kadang-kadang dipertemukan dengan yang hidup tapi lewat bukan fisik tapi lewat apa? Lewat alam arwah, diantaranya ngipi. Terus mulai dalam waktu yang tidak dinyana-nyana oleh yang hidup di dunia itu, ya Allah aku seminggu yang lalu iku ketemu ibu. Ibu itu lu guyang-guyu, seneng. Mungkin itu juga pertanda. Halo. Wis nak kon balik, oh aku tak balik mana meni ketemu yo, ngono. Atau yang di dunia itu ngipi terus ndelok sedih, nangis. Ya mungkin itu juga memberi isyarat bahwa yang meninggal itu sebetulnya butuh untuk apa? Didoakan, butuh untuk ada sedekah dari yang hidup, diniatkan untuk situ, kalau perlu dijariahkan, atau mungkin dulu pesan-pesannya itu belum di wasiatnya itu loh. Nak tanah sing ndok kono sing sekitar 100 meter ndok kono iku tolong mene jariano nang Masjid Nurul Iman. Tapi kan anak-anak ngono iku gak sepiro perhatian. Apa wong aku esek kurang kok tiket esok tak kena cari kae. Ngoten niku nangis, Pak. Halo. Nek gak perhatian iku lho berdampak pada anak itu ndak barokah gitu loh ya. Gak barokah. Makanya wong nek mengandal atau ketinggalane wong tua terus gak pernah perhatian, biasanya gak barokah. Gitu loh nggih. Iso mek ngetekno ngedol tok ae ya sudah. Nah, jadi maunya begitu, tapi ya enggak bisa. Tinggal yang di dunia itu loh yakin apa enggak bahwa sesungguhnya yang meninggal itu butuh untuk dikomunikasi. Makanya kita harus punya kartu Telkomsel, kartu spiritual, Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu antara diri kita dengan Allah, antara kita dengan Rasulullah, antara diri kita dengan ahli kubur. Telkomsel apa? Melalui doa, melalui amal kebaikan yang kita niatkan untuk yang meninggal. Alhamdulillah. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Kami ucapkan cukup sekian. Tanpa kekasih hidup itu terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Nurul Iman FM. Insya Allah minggu depan Jumat bulan depan kita ketemu lagi nggih. Muga-muga kajian iki wonten guna lan manfaatipun, terus senantiasa menata hati kita bahwa hidup kita ini tidak berakhir di dunia tapi terus-menerus akan berjalan sampai nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'am wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wa bil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil afdali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzat wa sirris sari fi sa'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad.